Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS yang ada di Medan yang sudah berumur sangat tua sekali, yaitu 106 tahun. Mudah-mudahan bisa lebih lagi memberikan kontribusi kepada negara tercinta di dalam bidang kelapa sawit tentunya, yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar untuk menghasilkan kecambah unggul kelapa sawit. Ya. Jadi di PPKS pun saya sudah pernah mengabdi langsung di sana ya. Langsung itu sekitar 22 tahun. Nah, sekarang di bidang yang lain. Oleh karena itu saya masih berkewajiban untuk menjawab banyak pertanyaan tentang bibit ini ya. Ini lama tidak kami respon karena ya pertanyaannya ada yang mengulang itu saja, tetapi kan ada perspektif baru yang mungkin akan saya jelaskan kepada para netizen tercinta. Ya. Jadi dengan 106 tahun ini tentunya tadi sudah menghasilkan bibit unggul yang berkualitas. Bagi masyarakat yang belum mengenal PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, ya dulu pernah, karena kan bergulir terus ya, namanya dulu Marihat. Nah, orang mengenal juga Marihat. Sekarang Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS. Nah, supaya tahu juga itu. Letaknya kantor pusatnya di Jalan Brigjen Katamso 51 Medan. Ini ada pertanyaan beberapa yang perlu kita jelaskan. Pertanyaan yang pertama adalah, Pak, PPKS kan mengeluarkan 9 atau 10 varietas. Ya, ada varietas yang ngambi, ada varietas 540, 540 NG, Simalungun, Dampi, dan sebagainya. Yang paling banyak pertanyaan adalah, Pak, ini saya mau nanam di tanah mineral, Dampi bisa ditanam tidak? Nah, itu juga sering itu. Pak, atau sebaliknya dibalik. Pak, lahan saya lahan gambut, saya nanam 540 bisa tidak? Kemudian ya pokoknya dibalik-balik lah. Nanam yang ngambil di daerah pegunungan lereng bisa tidak? Ini pokoknya cocok tidak gitu. Jadi ada yang ini kami di apa ya, waktu itu ada di tanah hitam mau nanam yang ngambil cocok tidak Pak? Nah, bisa enggak cocok tidak itu dari beberapa varietas yang ada. Jadi ini saya jawab bahwa pemilihan varietas itu, nah pemilihan varietas ya, itu dasar utamanya dulu adalah produktivitas minyaknya. Nah, dari pemulia-pemulia tanaman itu yang menjadi dasar utama adalah produktivitasnya. Tentunya sudah karena resmi dikeluarkan, setujui pemerintah, itu adalah produksinya yang tinggi. Nah, sudah diteliti ya, nah, itu yang tinggi. Itulah yang dipilih. Nah, kemudian ada karakter-karakter lain, sifat-sifat lain yang mendukung ini untuk mendukung sifat yang ini cocok yang ini. Bukan berarti yang lain tidak cocok, tapi mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan yang lain. Nah, dibandingkan yang lain. Contoh, contoh. Jadi Pak, kami nanam gambut. Nah, banyak yang menyarankan nanam dampi. Kenapa? Dampi itu adalah postur meningginya lambat. Nah, sehingga pohonnya tidak tinggi-tinggi. Kalau dari segi produktivitas ya hampir sama kan gitu. Tetapi mempunyai keunggulan
yang tidak mudah rebah, tidak mudah roboh, karena di lahan gambut mudah roboh. Nah, itu contohnya. Bukan berarti yang lain Simalungun nggak bisa ditanam di situ, bisa gitu. Hanya kelebihan sifat yang lain, ya kan gitu. Demikian juga eh, dibalik tadi, Pak, saya tanahnya di tanah mineral, mau nanam yang dampi bisa enggak? Ya bisa. Ya kenapa? Ya itu kan sifat masing-masing beda. Dampi nanti buahnya juga besar dan sebagainya. Kalau senang yang begitu ya nggak masalah. Kemudian di daerah pegunungan, Pak, kami nanam yang ambi yang buahnya besar. Bisa tidak? Ya bisa. Nah, tapi kan kalau nanam yang langkat, yang buahnya banyak tapi kecil-kecil, itu mempunyai kelebihan tersendiri. Yaitu apa? Ya kalau gelundung tidak jauh, kan itu contohnya kelebihan-kelebihannya. Nah, tapi pada prinsipnya adalah pemilihan itu adalah semua minyaknya dulu, produktivitas. Semua udah tinggi, kemudian ditambah karakter atau sifat yang lebih menguntungkan. Ya, tinggal pilih yang mana. Yang penting jangan yang mariles, jangan yang palsu kan gitu. Karena itu yang tinggi produksi. Kemudian dari cerita ini dapat ditambahkan bahwa banyak masyarakat petani yang memilih PPKS atau mariles itu kenapa? Ya, kenapa? Ya karena di masyarakat sudah banyak juga contohnya sudah ada yang sudah lama. Ya ini sudah dari zaman Belanda ya, apanya kantornya itu perusahaannya dari 1916 sehingga sudah 106 tahun itu tadi. Nah, di mana-mana udah ada, udah istilahnya udah terbukti lah kan gitu, udah lama udah terbukti. Banyak perusahaan-perusahaan PTP, swasta-swasta sudah banyak yang menggunakan dan udah berulang kali, udah 2 kali periode, 3 kali generasi, sudah replanting berkali-kali. Ya. Kemudian yang nanam apa namanya, nanam PPKS itu kan dari petani juga sudah banyak. Ya. Karena sifatnya yang banyak tadi ya banyak namanya petani fanatik ya kan. Tanam kami nanam PPKS atau marigat buahnya besar-besar kayak yang besar ada yang kecil juga ada kan sebetulnya. Besar. Juga kami pupuk juga buahnya lumayan kan gitu. Itu kan karena lama pengalamannya kan gitu. Karena memang PPKS mempunyai varietas yang eh, banyak tadi sehingga banyak pilihan sesuai kondisi keadaan kebun Bapak Ibu petani semua sehingga tinggal memilih itu tadi kan gitu. Itu yang terjadi. Ya tadi yang pertama karena memang sudah lama, sudah dikenal. Nah, ini bagi yang belum kenal supaya jadi lihat video ini jadi lebih kenal lagi. Tinggal pilih varietasnya banyak sesuai yang mana yang disukai. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai perspektif tambahan ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Ya, pokoknya Bapak Ibu petani jangan cengeng ya. Sekarang harga sedang turun sedikit, naik sedikit. Nah, belum seperti dulu sampai di atas 3.000 TBS-nya. Ya, nanti kan tetap dibutuhkan. Nah, tapi sekarang persiapan dulu. Yang penting nanti kita berkebunnya jadi efisien. Nah, pengeluaran yang nggak perlu-perlu ya dibatasi. Pikirkan untuk produktivitas. Berikutnya yang perlu kami jelaskan tadi kan pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak, perspektif ke depan bibit yang bagus yang mana sih, Pak? Nah, kan gitu. Ini kan kami jawab secara umum. Secara umum ya, bukan muncul varietas ini, varietas ini. Nah, yang penting bukan yang mariles ya kan gitu. Yang diharapkan itu ke depan itu kan yang cepat ya eh, ada yang senang memilih yang quick starter. Quick starter jadi cepat di awal-awal produktivitasnya sudah tinggi meskipun secara kumulatif 25 tahun atau 30 tahun itu hampir sama kalau di rata-rata. Iya Pak, tapi saya milih yang cepat.
biar cepat balik modal, kebutuhan banyak, kan gitu. Jadi sebelum mati terserang Ganoderma, penyakit Ganoderma. Tapi kalau sudah menghasilkan banyak, terserang ya nggak begitu kecewa kali lah Pak, kayak gitu. Itu inilah ya bibit yang quick starter. Kalau di BPKS quick starternya ya 540, nah itu termasuk Simalungun, apa itu termasuk yang quick starter, cepat, nah cepat menghasilkan. Kemudian berikutnya yang ke depan dicari kan banyak yang menanam di tanah yang tidak kelasnya S1 misalnya, banyak yang di tanah marginal, nah, tanah marginal. Oleh karena itu ya dipilih beberapa varietas yang mungkin sedang diteliti ya, itu yang ada karakter tambahannya. Contohnya nutrient use efficiency. Jadi efisien dalam menggunakan unsur hara. Gampangnya adalah yang tidak dipupuk. Nah, yang dipupuknya sedikit sudah produksinya tinggi. Nah, kan gitu. Kemudian yang tahan kekeringan, tahan genangan contohnya ya yang kemudian yang tahan penyakit Ganoderma. Nah, ini karakter-karakter ke depan sifat-sifat bibit kelapa sawit yang diinginkan oleh para petani pekebun kelapa sawit yang dibutuhkan. Nah, ini sehingga kita petani pun bisa memilih yang tahan Ganoderma, eh, mempunyai itu tadi tahan cekaman kekeringan, nggak dipupuk juga oke, kan gitu, produktivitasnya tinggi, kan gitu. Ini sifat-sifat tambahan selain pada generasi-generasi awal tadi yang apa sifat produktivitas yang tinggi ditambah plus karakter sifat khusus. Nah ini sekarang sudah lebih advance lagi, lebih berkembang lagi tentang pemilihan bibit kelapa sawit. Bagus gimana itu udah paham ya kami, tapi cara dapat bibitnya sulit. Nah, makanya bibit yang bagus itu sulit dapat ya antri ya kan gitu. Antri ya udah sabar. Jadi itu pemirsa yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini dalam rangka pemilihan bibit kelapa sawit dan uh, ulang tahun PPKS yang ke-106. Jaya selalu untuk Indonesia, untuk kelapa sawit Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.